Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog KTC. Ini ada kedapatan Suprafit, dia motor perang, tangkinya double power berarti ya. Istilah baterai itu kan double power. Nah, ini motornya sedang tidak baik-baik saja, pengapiannya hilang. Ya udah, barusan saya coba nggak ada apinya di sini. Sekarang kita coba lagi ya. Oke, fix nggak ada apinya. Jadi kalau untuk motor seperti ini alangkah baiknya kita langsung ngecek di bagian soket CDI aja biar lebih enak. Ini double power, ini turun mesin. Oke, kita langsung cek di soket CDI. Saya akan persiapkan multitester dulu ya. Oke Kang Bro ya, ini saya pindah ke sini CDI-nya, soketnya udah saya cabut. Nah, cuman kelihatan di sini tuh soketnya udah diganti, bukan original. Nah, biasanya untuk soket yang udah gantian itu kabelnya warnanya udah kacau, kabelnya besar-besar ya. Kalau yang ori kan kayak gini, kecil, ini gede kabelnya. Terus warnanya itu tidak sesuai. Kadang kan kita ngecek misal biru kuning untuk pulser ya kan, hitam merah untuk spool. Nah, kalau kayak ini warnanya udah nggak bisa. Jadi untuk pemula agak susah. Diharapkan buat pemula itu bisa ngecek di Google jalur soket CDI, misal ini Supra ya, Suprafit ya, kita cek di situ Suprafit sama. Nah, baru kita nentukannya di jalur soket CDI-nya, bukan di warna kabel, karena warna kabel itu sudah tidak bisa menjadi patokan lagi. Nah, sekarang saya coba jelaskan sedikit ya jalur yang sebenarnya warnanya betul sesuai jalur itu. Yang paling sini ini ya, kuning ini ya, ini itu jalur massa, jadi harusnya warnanya hijau. Terus yang kedua sini itu pulser, harusnya warnanya biru. Terus yang ketiga ya, kedua itu sini ya, ya biru ini tetap pulser ya. Yang ini kan satu ya kan, harusnya warnanya hijau massa, ini jalur massa. Terus yang biru ini jalur pulser, bener warnanya biru, hanya saja kalau ori aja leres kuningnya. Terus yang ketiga yaitu sini, ini kunci kontak. Nah, kalau motor itu masih menggunakan kunci kontak ya ini jalurnya. Kalau nggak pakai ya dipotong nggak apa-apa. Karena kunci kontaknya udah Supra, Grand, Suprafit kayak gini itu dia fungsinya untuk mematikan CDI. Jadi dikonsletin ya. Ini kunci kontak. Terus yang keempat ini spool ya, yang kelima ini coil. Jadi spoolnya ini hitam, harusnya kan hitam merah, ini hitam. Terus yang coil ini harusnya hitam kuning, di sini malah merah. Ya, semoga videonya bisa sedikit mencerahkan. Jadi untuk pengecekan tuh kita udah nggak pusing-pusing lagi. Oke, pertama kita cek pakai tester untuk ngecek jalurnya ada yang putus atau enggak. Ini testernya agak kurang kelihatan karena backlight ya. Aduh, cahayanya kurang mendukung bis penak sih. Alah, nggak kelihatan testernya, gaplek ini. Kalau kayak gini malah kelihatan ya kan, kelihatan malah. Oke, jadi ini saya ngecek nggak saya perlihatkan soketnya ya, karena nggak kelihatan di sini. Saya hanya ngecek di jalur. Ini pertama saya cek di pulser ya, harusnya ada hambatan sekitar 100 sampai 200-an lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Kita cek pulser. Nah, oke, saya mulai muncul nilainya berapa ini? Kok nggak muncul? Berapa itu? Ngaco ini. 2, waduh, kok gede sekali pulsernya ini. Wah, ngaco ini pulsernya ini. Nah, 12 berapa? Nah, ini nggak beres nih, ada yang nggak beres. Terus kita cek yang kedua, jalur pertama ya. Ini yang pertama tadi massa itu biasanya bunyi aja. Nah, saya select di bus saja ya, biar nanti ada suara tit kayak gitu. Ini yang massa pertama, ini massa ya. Kalau kita ngurutin nomornya, pertama massa. Nah, di sini bunyi tit kayak gitu. Nah, massa. Nah, massa sendiri ini, nah sebenarnya massa ini angkanya harus tidak lebih dari 1. Misal 0,2, 0,3, 0, atau 000 itu malah lebih bagus. Nah, ini berapa ini? 0,3.
Terus yang kedua pulser tadi ya, ini pulser ditempelin ke masa nggak bunyi, harusnya bunyi dia Kang Bro. Kalau nggak bunyi muncul angka. Ini kita cek lagi ya, coba angkanya berapa untuk pulser. Weh, ngaco nih pulsernya 5, aduh nggak beres ini pulsernya, nggak beres. Nah ini ada yang nggak beres di area pulser nih. Oke, kita skip dulu untuk pulser. Terus yang ketiga tadi kunci kontak ya, kunci kontak kita cek. Nah kunci kontak ini nggak nyambung ke masa. Kalau memang on itu memang benar nggak nyambung ke masa ya. Terus kita cek yang keempat ya, keempat itu jalur spool ya, jalur spool. Kita cek di hambatan aja ya, ini pas di hambatan betul 492. Oh berarti spool masih bagus untuk spoolnya ya, spool kisaran 500-an. Terus setelah itu kuil ya, kita cek kuil. Nah kalau kita di bus ini mode bus atau nyambung itu nyambung tit gitu. Nah ini pulsa kuil, karena kuil nyambung ke bagian sini ya, kuilnya nyambung di kuil, sedangkan unit kuil itu nyambung ke masa. Oke, jadi ke semua jalur itu normal, yang ada yang nggak normal itu cuman di pulsa. Kita buka aja sini Kang Bro, kita buka sini, takutnya masalah pulser itu di area sini ada yang konslet atau apa ya. Jalur pulsernya, pulser itu yang ini tadi ya, kabelnya di sini hitam ya, ini yang hitam, yang nomor 2 tadi. Ini kan masa, yang merah tadi kita biru ini kan nomor 1 kuning ini ya kan, nomor 2 ini pulser yang biru. Kita cek biru. Nah ini memang terhubung ke bagian pulser ya. Kita coba cek langsung ke soketnya, mana soket pulsernya. Wah ini soketnya enggak soket model gini loh, udah diganti soket. Harusnya kan dia enggak kayak gini soketnya, soket yang tancepan kayak ini. Guys, kita cek biru, ini biru putih malah, enggak biru kuning. Oke ya, pulser. Ntar Kang Bro, jadi lihat di sini ya. Nah, tak lihatin di sini nilai pulsernya berapa. Ya. 129. Oke. Di soket sini normal Kang Bro. Di soket ini normal. Maksudnya bukan berarti masih bagus. Intinya nilainya tuh nilai normal yang dihasilkan. 129. Tapi ketika dicolokin ke sini, masuk ke CD itu udah nggak normal, udah abnormal. Coba ya di sini ya, saya colokin. Ya cek di kabel warna biru. Ini ya. Teman-teman bisa lihat ini ya, warna biru. Terus kita cek lagi di sini. Nilainya berapa? Nah, itu lihat 3, ada di angka terdepannya ada titiknya. Ini ngaco, udah ribuan hasilnya, udah nggak bener. Coba sekarang kita cek di sini ya, di isolasi sini, yang dihubungkan ke ini ya, soket ini ya. Nah, ini kacau nih, dah lah meritil. Betul ini kalau ngaco ini. Coba ya tes lagi di sini, teman-teman bisa lihat di sini aja biar enak. Nanti hasilnya berapa yang di sini. Oh betul ya, dia sekitaran 1 ya, itu 16, 17 ya kan, nilainya beneran yang di sini. Tar Kang Bro, ini kabelnya kena korosi tadi ya. Oh 196, 124, 1. Nah, tapi berubah-berubah di sini nih, di sini ini berubah-berubah ya kan, berubah-berubah. Angkanya nggak nentu kayak tadi. Oh
berubah-berubah. Berarti jalur pulser ini yang di sini ini nggak beres ini Kang Bro. Kemungkinan besar kabel pulser ini terjadi lembab, basah atau gimana ini, karena hasilnya nggak akurat ya. Mungkin aja kabel pulsernya itu udah ada yang ngelupas ya kan. Ini udah bukan kabel bodi lagi nih, udah bikinan sendiri semua, udah nggak ori kabel bodi, udah sering dibongkar-bongkar solasi nih. Nah, ini. Nah, mungkin kabelnya ada yang lembab nempel dengan yang lainnya atau gimana, karena nilainya nggak akurat. Nah, ini. Nah, oke, kita copotin aja ya di sini ya. Nah ini ada sambungan juga di sini ya kan, di sini ada sambungan. Coba lagi ya, ini udah saya kupas bagian kabel pulsernya yang mengarah ke soket sini ya, mengarah ke sini. Nah ini angkanya masih ngaco juga Kang Bro. Saya bongkar dulu ya kabel yang di sini nih, pulser padahal cuman soket antara sini ke sini nih, tapi kacau. Nah oke Kang Bro, ini udah saya pisahkan dari sini ke sini ya kan, udah saya pisahkan. Oke, kita cek di sini ya, di tester hasilnya berapa. Ntar. Ntar ya. Hasilnya masih kacau. Wah ngaco Kang Bro, hasilnya ngaco, 700 lebih ini, 600. Wah nggak beres. Coba saya cabut di sini ya, di soketnya sini, soketnya sabut lagi, terus colokin ke sini. Nah di sini akurat, di sini akurat kalau kita langsung colokin ke sini. Nah akurat, langsung berhenti di 127 ya kan. Tapi kalau ini dicolokin ya, yang ada kabel pulsernya ini colokin, nah terus ini ditempelin. Nah ini mau Kang Bro, udah mau ya, udah mau akurat ya. Nah udah mau akurat, oke udah sip akurat. Nah sebenarnya Kang Bro, sebenarnya itu ini nanti saya tak putus saja lah ya, nggak usah sambungin ke sini. Teman-teman bisa lihat kebanyakan kabel pulser itu nggak terhubung kemana-mana. Nah ini kan sebelahnya soket jalur, kemungkinan ya jalur lampu kalau kita lihat dari warna kabelnya. Umumnya hampir di semua motor Honda, Supra, Supra 125 dan lain-lain, soket pulser itu biasanya terpisah sendiri, enggak terhubung dengan yang lain. Kalaupun ada yang double, palingan dia ketemu sebelahnya itu masa atau masanya pulser, atau enggak dengan yang arus-arus kayak gini. Pulser itu gimana ya, dia kan memberikan sinyal ke CDI, jadi harus istilahnya itu enggak boleh terintervensi dengan kayak arus yang lain-lain lah. Harusnya menyendiri dia biar tegangannya itu bagus, ataupun istilahnya itu apa ya, sinyal yang dihasilkan itu bagus. Mending tak potong aja, gak usah pakai soket yang kayak gini. Ini bukan soket aslinya, ini bikinan. Nah mendingan yang lainnya biar di situ nggak apa-apa, tapi pulser ini dipisah aja, ini menurutku ya. Tapi ini tadi keropos juga kabelnya, ini keropos. Jadi memang resiko soket-soket aftermarket yang kayak gini itu ya keropos, mudah keropos. Kabelnya besar tapi mudah keropos. Sekedar saran, mendingan kalau aku ya biasanya itu beli yang kayak punya Mocin, orinya, Oriviar atau apa, itu mending kalau aku daripada yang kayak gini. Ataupun kalau kita beli di marketplace ya, biasanya usahakan beli soket itu yang jangan yang kabelnya gede-gede kayak gini, polos kayak gini. Cari yang model kabelnya itu leres ya,
biasa kan ada yang kabel biasa kalau kita beli yang meteran itu kan yang ada leres-leresnya kayak gini. Nah itu soket tapi yang kabel bintik ya, ada kabel bintik orang bilang kan ya itu kabel bintik. Nah itu biasanya agak tahan dibandingkan yang polosan kayak gini. Semua merek hampir rata-rata aftermarket itu kebanyakan kropos ya di bagian kabel, di bagian soket sini. Makanya kadang kalau aku dapat kerjaan yang model kayak gini, pengapian hilang, terus kulihat soket CDI entah itu Jupiter entah itu motor apa, soket CDI nya kok udah KW, aftermarket udah pernah diganti, pasti langsung saya cari di situ dulu Kang Bro, karena banyak penyakit yang timbul dari soket-soket aftermarket, entah berebet, entah hilang api dan lain-lain. Oke, ini tak sambungin langsung ya. Jadi pulser punya jalur sendiri ya, nggak ngikutin soket ini lagi. Sekarang kita coba cek di soketnya. Tadi warnanya biru ya, biru sini. Oke, biru ya. Nah terus kita cek di sini ya, kita lihat harusnya bagaimana. Nah ini masih ngaco Kang Bro, lihat dua ngaco, angkanya nggak beraturan ya, nggak kayak tadi. Lihat angkanya yang dihasilkan, no, nggak peraturan 600 lebih dan lain-lain. Padahal kalau saya sambung langsung ke kabel yang ini ya, sebelum ke soket, nah itu udah akurat di 127. Berarti si soket ini juga bermasalah Kang Bro ya. Coba saya carikan ya, ada enggak soketku yang kayak gini. Oke Kang Bro ya, kebetulan saya nggak punya soket yang punya Supra habis. Ini ada yang 4 sama kayak gini. Ini punyanya apa ya, PR bit atau apa itulah namanya. Nah ini nanti saya akan ambil pin sama kabelnya aja. Ini udah pasti awet, saya jamin punyanya VR ini daripada ini. Nanti kita akan cabutin satu persatu pinnya, terus kita akan ganti pakai pin yang ada di sini. Oke, saya cabutin dulu pinnya ya. Tinggal dicolokin sini ya, colok sini aja, tek kayak gini, kita tarik, gampang kok. Oh nyabutinnya. Nah, nanti pinnya dipindah ke sini. Dan ini warnanya lumayan menarik, jadi mirip-mirip dengan ori. Nah ada biru leres ya kan, walaupun leresnya putih bukan kuning. Terus ada merah leres, hitam leres. Nah nanti kita bisa sedikit sesuaikan dengan ori. Ada perbedaan hanya dikit aja, tapi warna dasarnya tetap sama kayak ori. Nah ini udah kecabut semua ya Kang Bro, tinggal kita rapikan sininya. Nanti kita pindah pinnya ke bagian sana, ininya kita angkat biar nanti mau nyangkut ya, yang kita tenggelamin tadi ya, kita angkat dikit. Oke, kita cabutin. Nah udah, kalau udah tinggal yang sebelah sini biru ya, pulser tadi kita cabut. Ini sumber masalahnya, kita ganti yang biru juga. Oh ini biru ada ya, sama pinnya sama, aman. Oke. Ya hadapnya hadap tuh ya. Nah pin, ukuran pinnya sama walaupun ini punya bitnya anu, tapi ya bitnya VR ini masa ya, kita ganti sesuai warna Honda aja, hijau ya kan. pinnya plek sama. Kalau aftermarket tuh plastiknya nggak masalah, yang masalah itu kabelnya sama pinnya ini yang sering masalah. Nah ini lihat, ada hijau-hijau, korosi
kayak gini tuh ditarik, nah brudul kayak gini. Ini jeleknya yang after market. Terus kita ganti hitam putih sama kayak original Honda. Untuk kabel kontak warnanya hitam laras putih. Terus yang ini hitam laras merah ya, arus yang dari spool harusnya hitam laras merah. Ini potol, malahan potol neng kene. Kita ganti hitam laras merah, ada juga ya. Terus yang merah ini kuil ya, kuil hitam laras kuning, tapi di kabel ini enggak ada. Kita ganti kabel merah aja lah, apa-apa. Sip, oke. Ini udah selesai, tinggal kita pasang ke bagian, kita sambung lagi ke area sini. Nah oke Kang Bro, ini udah saya sambung sesuai jalur ya. Ini dari masa warna hijau sama hijau, biru tadi udah kita sesuaikan, biru sama biru. Terus merah, hitam putih, hitam merah. Cuman kabel ke arah pulser aja yang warnanya berbeda merah. Nah ini belum saya solder, ini soldernya udah saya persiapkan supaya nanti kita solder nggak ya, terus diisolasi ya, biar jalurnya nggak macet-macet kalau cuman diisolasi aja. Oke, kita coba dulu CDI nya. Tadi agak lambat dikit karena ada ya barang tadi, urusan barang. Kita lanjut lagi. Oke, nah ini kita coba sekarang cek di bagian pengapiannya ya, udah ada apa belum ini. Nah apinya langsung ada langsung. Nah pelan-pelan aja langsung tetek-tetek ada, berarti fix. Masalahnya itu bukan spare partnya atau partnya yang rusak, tapi masalahnya itu di kabelnya yang keropos Kang Bro ya, kabelnya yang keropos. Memang resiko penggunaan soket yang non ori itu ya kayak gitu, tapi insya Allah saya berani jamin kalau saya pakai VR, pengalamanku tuh tidak terjadi pengkapuran sih, awet. Kecuali kalau namanya rusak itu tetap bisa rusak, cuman hanya saja awet dibandingkan yang aftermur kayak gini. Nanti kalau ada yang minat tak skipin lah anunya ya, partnya linknya. Oke, di saya mau solder dulu, nanti kita coba pasang, kita rapikan dulu ya. Kita pasang businya dulu, terus sambil nunggu ini kita solder. Oke Kang Bro, ini udah saya kabelnya ya, udah saya isolasi ke sana, tinggal yang bagian ini aja yang belum saya rapikan. Ini businya saya ganti ya, karena yang lama ini businya udah dipecah ujungnya. Nah, motor langsung hidup. Oke, wes. Jadi segitu dulu yang bisa saya bagikan buat teman-teman yang mengalami kasus misal pengapian hilang motor, kasusnya kayak gini lah, mirip-mirip seperti ini, entah itu Honda Bread, Sendawa man. Honda Grand, Honda Supra, Suprafit. Bisa lihat di trik-triknya ini tadi, bisa disimak ya. Jangan langsung ya, ini saya kasih tahu, jangan langsung main ganti dulu ya. Dan teman-teman kan langsung main beli kiprok, beli CD, mungkin ininya, kata di YouTube itu ganti ininya kan. Mengganti itu nanti urusan belakang setelah jalurnya bener. Kalau jalurnya nggak bener, mau Anda ganti yang berapa miliar pun ya nggak akan bisa hidup gitu ya. Intinya itu jalur dulu, jalur nadinya itu harus ketemu dulu. Kalau udah jalur aman, nah Anda mau ganti nggak masalah gitu ya. Jangan lupa di like, subscribe. Semoga video bermanfaat. Bila ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.